Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang penuh kasih, hari ini kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang rindu akan kebenaran-Mu. Saat ini kami akan membuka firman-Mu dari Roma pasal yang ke-7, yang mengingatkan kami tentang hukum dan kelemahan manusia di bawah legalisme. Kami mohon ya Roh Kudus, bukalah hati kami dan pikiran kami agar tidak terikat kepada aturan yang mati, tetapi hidup dalam anugerah Kristus yang membebaskan. Biarlah firman ini menegur, mengajar, dan menguatkan kami untuk berjalan bukan dalam hukum Taurat, melainkan dalam kasih dan kuasa Roh. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, ini adalah bagian yang penting. Ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang license ya. Maksudnya ada orang beranggapan kalau kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia, kita boleh bebas berbuat dosa karena biar kasih karunia ditambah-tambahkan, berlimpah-limpah. Itu salah, karena kita setelah diidentifikasi dengan Yesus, maka Yesus juga udah mati bagi kita bagi dosa. Buat apa kita berbuat dosa lagi? Dan sesungguhnya kita telah mati untuk dosa. Nah saudara, saya mulai yang baru dan ini juga penting saudara. Jadi sesuatu dalam sifat manusia membuat kita ingin bertindak ekstrim saudara. Sebuah kelemahan yang tidak sepenuhnya dimiliki orang Kristen. Sebagian orang berpendapat di dalam Roma 6, karena kita diselamatkan oleh kasih karunia, kita bebas hidup sesuka hati, yang merupakan ekstrim dari license, jadi ekstrim dari kebebasan tanpa batas. Orang lain mengatakan begini, tetapi kita tidak dapat mengabaikan hukum Allah, kata sebagian lainnya. Kita memang diselamatkan oleh kasih karunia, tetapi kita harus hidup di bawah hukum jika kita ingin menyenangkan Allah. Nah, ini adalah ungkapan ekstrim dari legalisme. Paulus menjawab kelompok pertama di Roma 6 yang telah kita pelajari minggu lalu. Kelompok kedua dijawabnya dalam Roma 7. Kata hukum digunakan 23 kali dalam pasal ini. Dalam Roma 6, Paulus memberitahu kita bagaimana kita harus berhenti melakukan hal-hal yang buruk. Dan dalam Roma 7, ia memberitahu bagaimana tidak melakukan hal-hal yang baik. Kamu tidak dibenarkan oleh ketaatan terhadap hukum Taurat, dan kamu tidak dapat dikuduskan oleh ketaatan terhadap hukum Taurat. Apa itu legalisme? Setiap orang Kristen yang bertumbuh pasti mengalami dan memahami pengalaman Roma 6 dan Roma 7. Begitu kita belajar bagaimana mengenal, memperhitungkan, dan menyerahkan diri, kita mulai mendapatkan kemenangan atas daging dan kita akan merasa semakin rohani. Nah, kadang-kadang ini bahaya saudara. Kita menetapkan standar dan cita-cita yang tinggi untuk diri kita sendiri, dan untuk sementara waktu tampaknya mencapainya. Kemudian semua runtuh. Kita mulai melihat ke dalam hati kita sendiri, dan kita menemukan bahwa dosa-dosa yang tidak kita ketahui keberadaannya. Hukum kudus Allah memperoleh kekuatan baru. Dan kita bertanya, apakah kita dapat melakukan sesuatu yang baik? Tanpa menyadarinya, kita telah beralih ke legalisme dan telah mempelajari kebenaran tentang dosa, hukum, dan diri kita sendiri. Apa sebenarnya legalisme itu? Itu adalah keyakinan bahwa saya dapat menjadi kudus dan menyenangkan Allah dengan menaati hukum. Itu adalah mengukur kerohanian dengan daftar-daftar yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kelemahan legalisme adalah bahwa ia melihat dosa-dosa banyak yang mungkin di dalam suatu organisasi, dosa ini saya tidak lakukan, tetapi tetap aja dosa, bahkan dosa besar yang ada di dalam Anda. Tetapi bukan dosa akar masalahnya. Ia menilai berdasarkan penampilan luar, bukan kondisi batin. Lebih jauh lagi, seorang legalisme gagal memahami tujuan sebenarnya dari hukum Allah dan hubungan antara hukum dan kasih karunia. Dalam pengalaman pengajaran saya telah menasihati banyak orang yang menderita kerusakan emosional dan spiritual yang parah karena mereka berusaha untuk menjalani kehidupan kudus berdasarkan standar yang tinggi. Saya telah melihat konsekuensi dari upaya-upaya ini. Orang tersebut jadi orang pura-pura, yang munafik, atau ia mengalami kehancuran total, dan banyak yang meninggalkan keinginan untuk hidup saleh.
Saya juga telah melihat banyak legalisme sangat keras terhadap orang lain, kritis, tidak mengasihi, tidak memaafkan. Saudara, di sini Paulus ingin menyelamatkan pembacanya dari pengalaman yang sulit dan berbahaya ini. Dalam Roma 7, ia membahas 3 topik yang jika dipahami, saudara, yang jika dipahami dan diterapkan akan membebaskan kita dari legalisme. Yang pertama, kita harus mengerti apa itu otoritas hukum. Yang kedua adalah pelayanan hukum. Dan yang ketiga, apa yang tidak bisa dilakukan oleh hukum, saudara. Kita masuk yang pertama, otoritas hukum. Roma 7 ayat 1-6. Apakah kamu tidak tahu, saudara-saudara, sebab aku berbicara kepada mereka yang mengetahui hukum, bahwa hukum berkuasa atas seseorang selama orang itu hidup. Ya. Sebab seorang istri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi, apabila suaminya itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi, selama suaminya hidup, ia dianggap berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzina kalau ia menjadi istri laki-laki lain. Sebab itu, saudara-saudaraku, kamu juga telah mati bagi hukum Taurat oleh tubuh Kristus, supaya kamu menjadi milik orang lain, yaitu milik Dia yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, agar kita berbuah bagi Allah. Sebab waktu kita masih hidup dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Tetapi sekarang kita telah dibebaskan dari hukum Taurat, sebab kita telah mati bagi Dia yang mengurung kita, sehingga kita sekarang melayani dalam keadaan baru, menurut roh, bukan dalam keadaan lama menurut huruf hukum Taurat. Jadi kematian Kristus di kayu salib itu membebaskan kita dari dosa, karena Yesus mati bagi dosa, ya, karena Dia adalah mewakili manusia, Adam kedua, dan yang kedua adalah dia mati bagi hukum Taurat, karena Dia adalah satu-satunya manusia yang dapat melakukan hukum Taurat yang baik. Sehingga kalau bisa kita diidentifikasi dengan Yesus Kristus, ya, kita juga kebenaran yang Tuhan Yesus lakukan itu akan dikreditkan, ya, dimasukkan ke dalam rekening kita, ya. Jadi hati-hati. Di sini kan dia pakai contoh tentang seorang istri dan suami yang salah satunya udah mati, maka hukum itu akan putus, saudara. Jadi ini tidak bicara tentang tentang bagaimana suami dan istri harus lakukan. Ini adalah ilustrasi suami istri untuk menunjukkan bahwa itulah otoritas hukum. Saudara, ayat-ayat ini sebenarnya melanjutkan pembahasan ini mulai Paulus dalam Roma 6 ayat 15 menjawab pertanyaan, apakah kita akan berdosa karena kita bukan di bawah hukum Taurat melainkan di bawah kasih karunia? Ia menggunakan ilustrasi tuan dan hamba menjelaskan bagaimana orang Kristen harus menyerahkan diri kepada hamba. Dalam bagian ini, ia menggunakan ilustrasi suami dan istri untuk menunjukkan bahwa orang percaya memiliki hubungan baru dengan hukum Taurat karena persatuannya dengan Yesus Kristus. Ya, ilustrasi ini sederhana, tetapi memiliki penerapan yang mendalam. Ketika seorang pria dan wanita menikah, mereka dipersatukan seumur hidup. Pernikahan adalah persatuan fisik. Mereka akan menjadi satu daging dan hanya dapat diputus oleh sebab fisik. Salah satu sebab tersebut adalah kematian. Menunjukkan bahwa ketidaksetiaan juga memutuskan ikatan pernikahan. Tetapi Paulus tidak membahas hal ini, saudara. Ini sebagai contoh tentang hukum. Ia tidak membahas soal pernikahan dan perceraian. Ia menggunakan pernikahan untuk mengilustrasikan suatu poin. Selama mereka hidup, suami dan istri berada di dalam otoritas hukum pernikahan. Jika wanita meninggalkan suaminya dan menikahi pria lain, ia berzina. Tetapi jika suaminya meninggal, ia bebas untuk menikah lagi karena ia bukan lagi seorang istri. Kematianlah yang memutuskan hubungan pernikahan dan membebaskannya. Penerapan Paulus dalam Roma 7 ayat 4-6 memperkuat argumen ini. Ia menyatakan 2 fakta luar biasa menjelaskan hubungan orang percaya dengan hukum Taurat. Pertama, kita telah mati terhadap hukum Taurat. Siapa yang membebaskan? Yesus Kristus. Tampaknya Paulus telah salah memahami ilustrasinya, tetapi sebenarnya tidak. Ketika kita belum diselamatkan,
kita berada di bawah otoritas hukum Allah. Tapi di dalam daging, saudara, karena kita bukan orang Yahudi. Kita dihukum oleh hukum itu. Ketika kita percaya kepada Kristus dan dipersatukan dengan Dia, kita telah mati terhadap hukum Taurat, sama seperti kita telah mati terhadap daging. Hukum Taurat tidak mati, kitalah yang mati. Tetapi dalam ilustrasi Paulus tentang pernikahan, suamilah yang mati dan istrilah yang menikah lagi. Dan jika saya dan Anda dan seluruh umat manusia diwakili oleh istri dan hukum diwakili oleh suami, maka penerapannya tidak sesuai dengan ilustrasi tersebut. Jika istri meninggal dalam ilustrasi tersebut, satu-satunya cara dia dapat menikah lagi adalah dengan bangkit dari kematian. Sebab justru itulah yang ingin diajarkan Paulus. Ketika kita percaya kepada Kristus, kita mati terhadap hukum. Tetapi di dalam Kristus kita bangkit dari kematian dan sekarang menikah atau bersatu lagi dengan Kristus untuk menjalani kehidupan yang baru. Hukum tetap tidak mati, karena hukum Allah masih berkuasa atas manusia. Kita mati terhadap hukum dan hukum itu tidak lagi berkuasa atas kita. Tetapi kita bukanlah orang yang tidak taat kepada hukum. Kita bersatu dengan Kristus, berbagi hidupnya, dan dengan demikian berjalan dalam hidup yang baru. Roma 8 ayat 4 merangkum argumen tersebut, supaya kebenaran hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang hidup bukan menurut daging, melainkan menurut roh. Dalam kehidupan lama yang penuh dosa, kita menghasilkan buah yang mendatangkan kematian. Tetapi dalam kehidupan baru yang penuh kasih karunia, kita menghasilkan buah bagi Allah. Saudara, mati terhadap hukum bukan berarti kita menjalani hidup tanpa hukum. Itu hanya berarti bahwa motivasi dinamika hidup kita tidak berasal dari hukum, tetapi berasal dari kasih karunia Allah melalui persatuan kita dengan Yesus Kristus. Saudara, kedua, kita dibebaskan dari hukum. Itu adalah kesimpulan logis. Hukum tidak dapat lagi menjalankan otoritasnya atas orang mati. Ya, terjemahan Authorized Version berbunyi, seolah-olah hukum telah mati. Tetapi Paulus menulis, kita telah mati terhadap apa yang telah mengikat kita. Kematian berarti pembebasan. Tetapi kita dibebaskan agar kita dapat melayani. Kehidupan Kristen bukanlah kehidupan kemandirian dan pemberontakan. Kita mati terhadap hukum agar kita dapat menikah, tanda kutip, dengan Kristus, dibebaskan terhadap Kristus. Kita dibebaskan dari hukum agar kita dapat melayani Kristus. Kebenaran ini membantah tuduhan palsu bahwa Paulus mengajarkan pelanggaran hukum. Apa yang berbeda dari pelayanan Kristen dibanding kehidupan dosa kita yang lama? Pertama-tama, Roh Kudus Allah memberi kita energi saat kita berusaha untuk taat dan melayani Tuhan. Semangatnya itu luar biasa, saudara, nggak pernah padam. Kata roh seharusnya ditulis dengan huruf kapital dalam Roma 7 ayat 6. Kebaruan roh. Ininya baru, saudara. Itunya kayak jet tempur gitu loh, saudara. Dia punya semangat itu. Pertama, itu adalah fungsi dari Roh Kudus. Di bawah hukum Taurat tidak ada kuasa yang diberikan. Hanya adalah lu nggak boleh gini, nggak boleh gitu. Perintah Allah ditulis di atas batu dan dibacakan kepada orang-orang. Tetapi di bawah kasih karunia, firman Allah ditulis di dalam hati kita. Kita berjalan dalam kehidupan baru dan melayani dalam kebaruan roh. Dengan demikian, orang percaya tidak lagi berada di bawah otoritas hukum Taurat. Saudara, bagian kedua adalah pelayanan hukum. Sebenarnya hukum diberikan untuk apa? Oke? Kita akan bahas. Roma 7 ayat 7 sampai 13. Jika demikian, apa yang hendak kita katakan? Apakah hukum Taurat itu dosa? Sekali-kali tidak. Sebaliknya, justru oleh hukum Taurat aku telah mengenal dosa. Karena aku tidak tahu apa itu keinginan kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Tetapi dalam perintah itu, dosa mendapatkan kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab tanpa hukum Taurat dosa mati. Dulu aku hidup tanpa hukum Taurat, tetapi sesudah datang perintah itu, dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati. Dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu, dosa mendapatkan kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi hukum Taurat itu adalah kudus, perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Jika demikian, adakah yang baik itu menjadi kematian bagiku? Sekali-kali tidak.
tetapi supaya nyata bahwa ia adalah dosa, maka dosa mempergunakan yang baik untuk mendatangkan kematian bagiku, supaya oleh perintah itu dosa lebih nyata lagi keadaannya sebagai dosa. Saudara, para penentang Paulus sudah siap. Apa gunanya hukum Taurat jika kita tidak membutuhkannya lagi? Mengapa ajaran seperti ajaranmu mengubah hukum Taurat menjadi dosa? Dalam menjawab keberatan itu, Paulus menjelaskan pelayanan hukum Taurat, pelayanan yang masih berfungsi hingga saat ini. Sebenarnya buat apa sih kalau misalnya kita diselamatkan oleh kasih karunia? Mengapa hukum diberikan? Seperti itu, saudara. Pertama, saudara, hukum Taurat punya pelayanan adalah hukum Taurat mengungkapkan dosa. Oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada pelanggaran. Kalau di Grand Usu nggak ada SOP bahwa karyawan harus masuk jam 7, orang masuk jam 10 nggak salah karena tidak ada hukumnya, saudara. Dengan demikian ini juga sama. Hukum Taurat adalah cermin yang mengungkapkan batin manusia dan menunjukkan betapa kotornya kita. Perhatikan bahwa Paulus tidak menggunakan pembunuhan, pencurian, atau perzinahan dalam pembahasannya. Ia menggunakan keinginan, ketamakan, keserakahan. Itu adalah perintah terakhir dari 10 perintah Allah dan berbeda dari 9 perintah lainnya karena merupakan sikap batin. Orang serakah nggak ada yang tahu kok, saudara, dalam hati. Orang mengingini nggak tahu ya. Bukan tindakan lahiriah. Ketamakan menyebabkan pelanggaran perintah-perintah semuanya, saudara. Ini adalah dosa yang sangat berbahaya yang kebanyakan orang tidak pernah sadari dalam hidup mereka sendiri. Tetapi hukum Allah mengungkapkannya. Pengen seperti mengingini menjadi seperti orang lain, itu juga sama, saudara ya. Pengusaha kaya dalam Markus 10 ayat 17-27 adalah contoh yang baik tentang penggunaan hukum untuk mengungkapkan dosa dan menunjukkan kepada seseorang bahwa dia butuh juru selamat. Pemuda itu tampak sangat bermoral di luar. Tetapi ia belum pernah menghadapi dosa-dosa di dalam hatinya. Yesus tidak memberitahunya tentang hukum karena hukum akan menyelamatkannya. Ia memberitahunya tentang hukum karena pemuda itu tidak menyadari keberdosanya sendiri. Memang benar, dia nggak pernah berzina, merampok siapapun, nggak pernah berdusta, nggak pernah menghina orang tuanya. Tetapi bagaimana tentang mengingini, ketamakan? Ketika Yesus menyuruh menjual hartanya dan memberikan kepada orang miskin, pria itu pergi dengan sangat sedih. Perintah jangan engkau mengingini telah mengungkapkan kepadanya betapa berdosa dirinya sendiri sebelumnya. Bukannya mengakui dosa, saudara. Ia menolak Kristus dan pergi tanpa bertobat. Sekarang banyak orang yang di dalamnya jelas-jelas salah, saudara. Tapi dia nggak mengaku, saudara. Nah, ini adalah dosa yang sangat halus dan paling berbahaya. Oke, saudara. Nah, hukum itu membangkitkan dosa, saudara. Karena Paulus adalah seorang Farisi yang saleh, yang berusaha menaati hukum sebelum pertobatannya, maka ayat-ayat ini lebih mudah dipahami. Bacalah Filipi 3 ayat 1-11. Ini adalah ayat favorit anak buahnya Pak Sony. Dan Galatia 1 untuk data autobiografis lainnya tentang hubungan Paulus dan hukum Taurat pada masa sebelum ia bertobat. Ingat juga bahwa kekuatan dosa adalah hukum Taurat. Karena kita memiliki sifat berdosa, hukum Taurat pasti akan membangkitkan sifat itu seperti magnet menarik baja. Sesuatu dalam sifat manusia, saudara, ingin memberontak setiap kali hukum diberikan. Ya, ada seseorang berdiri di lingkung Pak Chicago. Dia melihat bangku-bangku yang baru dicat dan di sana ada tanda di setiap bangku, jangan sentuh. Saat saya mengamati, saya melihat banyak orang yang sengaja mengulurkan tanah dan menyentuh cat yang masih basah. Mengapa? Karena tanda itu melarang mereka, ya. Mereka itu sengaja untuk melakukannya. Saudara, ada suatu pekarangan tulis, awas, jangan masuk, ada anjing gagak, ada anjing galak. Tapi orang dengan sengaja mau coba masuk, saudara. Ya. Ajari anak untuk tidak mendekati air. Ada anak kecil, itu air kotor, jangan dipegang. Dia malah mencemplungkan airnya yang menaruh airnya di sana. Ada satu tanda di suatu tempat, jangan merokok. Tapi itu malah mengingatkan orang untuk merokok. Oke? Mengapa?
Karena pikiran duniawi adalah permusuhan terhadap Allah. Sebab pikiran duniawi tidak tunduk kepada hukum Allah. Memang tidak dapat tunduk, saudara, ya. Nah, jadi tujuan dari hukum, pelayanan dua dari hukum, pertama adalah agar manusia mengenal dosa. Yang kedua, agar merangsang dosa di dalam tubuh manusia. Orang percaya yang mencoba hidup menurut aturan dan peraturan mendapati bahwa sistem legalistik mereka hanya membangkitkan lebih banyak dosa dan lebih menciptakan banyak masalah. Saudara, gereja-gereja di Galatia sangat legalistik dan mereka mengalami berbagai macam masalah. Saudara, kalau saudara mau benar-benar belajar tentang legalistik, itu kitab Galatia itu paling bagus. Ya, maka sangat legalis hukum, tetapi dosa di dalam dirinya mereka tidak keluarkan, mereka tidak akui. Akhirnya masalahnya apa, saudara? Galatia 5:15. Tetapi jika kamu saling menggigit dan memakan satu sama lainnya, waspadalah supaya kamu jangan saling membinasakan. Ya, legalisme mereka tidak membuat mereka lebih rohani, saudara. Itu membuat mereka lebih berdosa. Mengapa? Karena hukum membangkitkan dosa dalam kodrat kita, saudara. Yang ketiga, hukum itu membunuh. Sebab jika ada hukum yang dapat memberi hidup, sesungguhnya kebenaran telah diperoleh melalui hukum itu. Tetapi hukum tidak dapat memberi hidup. Hukum hanya menunjukkan kepada orang berdosa bahwa ia bersalah dan kekutuk. Ini menjelaskan mengapa orang Kristen dan gereja-gereja yang legalistik tidak bertumbuh dan menghasilkan buah rohani. Mereka hidup menurut hukum dan hukum selalu membunuh. Ya, selalu ada itu. Sedikit hal yang lebih mati daripada gereja ortodok yang dengan bangga dengan standar tingginya dan mencoba untuk memenuhinya dengan energinya sendiri. Seringkali anggota gereja seperti itu mulai menghakimi, mengutuk orang lain, dan hasil yang menyedihkan adalah pertengkaran gereja dan kemudian perpecahan gereja yang membuat anggota dan mantan anggota marah dan pahit. Saudara, saat orang Kristen baru bertumbuh, ia bersentuhan dengan berbagai filsafat kehidupan Kristen. Ia dapat membaca buku, menghadiri seminar, mendengarkan kaset, dan mendapatkan banyak informasi. Jika ia tidak hati-hati, ia mulai akan mengikuti pemimpin manusia dan menerima ajarannya sebagai hukum. Ini bahaya, saudara. Praktek ini adalah bentuk legalisme yang sangat halus, dan ini membunuh pertumbuhan rohani. Tidak ada guru manusia yang dapat menggantikan Yesus Kristus. Tidak ada buku manusia yang dapat menggantikan Alkitab. Manusia dapat memberi kita informasi, tetapi hanya Roh yang dapat memberi kita pencerahan dan membantu kita memahami kebenaran rohani. Roh menerangi kita dan memberdayakan kita. Tidak ada pemimpin manusia yang dapat melakukan itu. Hukum menunjukkan keberdosaan dosa. Orang yang belum diselamatkan tahu bahwa ada yang namanya dosa. Tetapi mereka tidak menyadari keberdosaan dosa. Banyak orang Kristen tidak menyadari sifat sejati dosa. Kita membenarkan dosa-dosa kita dikatakan sebagai kelemahan, kesalahan. Tetapi Allah mengutuk dosa-dosa kita dan berusaha membuat kita menyadari bahwa dosa-dosa itu sangat berdosa. Sampai kita menyadari bahwa betapa jahatnya dosa sebenarnya, kita tidak akan pernah ingin menentangnya dan hidup dalam kemenangan. Argumen Paulus ini sangat luar biasa. Hukum Taurat bukanlah dosa. Hukum Taurat itu kudus, adil, dan baik. Tetapi hukum Taurat mengungkapkan dosa, yang membangkitkan dosa, dan kemudian dosa membunuh kita. Jika sesuatu yang sebaik hukum Taurat itu menghasilkan hasil seperti ini, maka ada yang sangat salah di suatu tempat. Kesimpulannya adalah, lihat betapa berdosanya dosa, sehingga ia dapat melakukan sesuatu yang baik, yaitu hukum Taurat, untuk menghasilkan hasil yang tragis seperti itu. Dosa memang sangat berdosa. Masalahnya bukan pada hukum Taurat. Masalahnya itu ada di dalam hati manusia, saudara. Hukum Taurat itu kudus, hati manusia itu yang busuk. Masalahnya ada pada sifat berdosa saya. Ini mempersiapkan jalan untuk topik ketiga dari bab ini, saudara. Roma 7 ayat 7-13. Nah, sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging, terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat.
Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang ku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi, jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang membuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikian aku dapati hukum ini, jika aku mengendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang tak akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi, dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani dosa. Saudara, yang ketiga itu menjelaskan apa yang tidak dapat dilakukan oleh hukum Taurat. Ya. Setelah menjelaskan apa yang dilakukan oleh hukum Taurat, Paulus sekarang menjelaskan apa yang tidak dapat dilakukan oleh hukum Taurat. Saudara, mengikuti hukum Taurat tidak dapat mengubah Anda. Karakter hukum digambarkan dalam 4 kata: kudus, adil, baik, dan rohani. Bahwa hukum itu kudus dan adil, tidak seorang pun dapat menyangkalnya. Karena hukum itu berasal dari Allah yang kudus, yang sempurna, adil, dan dalam segala satu hal yang dia katakan dan lakukan. Hukum itu baik. Hukum itu mengungkapkan kekudusan Allah kepada kita dan membantu kita untuk melihat kebutuhan kita akan seorang juru selamat. Apa artinya bahwa hukum itu rohani? Artinya hukum itu berkaitan dengan manusia batinia, bagian rohani manusia, serta tindakan lahiriah. Dalam pemberian hukum yang asli dalam kitab Keluaran, penekanannya adalah pada tindakan lahiriah. Jangan membunuh, jangan berdusta, jangan mencuri, dan lain-lainnya. Tetapi ketika Musa menyatakan kembali hukum dalam Ulangan, ia menekankan kualitas batinia hukum yang berkaitan dengan hati manusia. Pengulangan kata kasih dalam kitab Ulangan juga menunjukkan bahwa penafsiran yang lebih tentang hukum berkaitan dengan manusia batin, saudara. Sifat kita bersifat duniawi, tetapi sikap hukum bersifat rohani. Ini menjelaskan mengapa sifat lama merespon hukum seperti itu. Telah dikatakan dengan tepat, sifat lama, natur lama kita tidak mengenal hukum. Sifat baru tidak membutuhkan hukum. Hukum tidak dapat mengubah sifat lama. Hukum hanya dapat mengungkapkan betapa berdosanya sifat lama itu. Orang percaya mencoba hidup di bawah hukum akan mengaktifkan sifat lama. Ia tidak akan membasminya. Kenapa? Karena hukum merangsang dosa, saudara. Saudara, hukum tidak dapat memungkinkan Anda untuk berbuat baik. 3 kali dalam bagian ini Paulus menyatakan bahwa dosa ada di dalam diri kita. Tentu saja ia merujuk pada dosa pada sifat lama. Memang benar bahwa Roh Kudus berdiam di dalam kita. Dan di dalam Roma 8, Paulus menjelaskan bagaimana Roh Allah memungkinkan kita untuk hidup dalam kemenangan. Sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh hukum, saudara. Banyaknya kata ganti dalam bagian ini menunjukkan bahwa penulis memiliki masalah dengan dirinya sendiri. Bahkan Paulus pun memiliki masalah ini. Ini bukan berarti bahwa orang Kristen memiliki kepribadian ganda, bukan. Karena tidak demikian. Keselamatan akan membuat seorang Kristen menjadi utuh. Tetapi ini menunjukkan bahwa pikiran, kehendak, dan tubuh orang percaya dikendalikan oleh sifat lama atau sifat baru, yaitu daging atau roh. Pernyataan-pernyataan di sini menunjukkan bahwa orang percaya memiliki 2 masalah serius. Yang pertama, ia tidak dapat melakukan kebaikan yang sebenarnya ingin dilakukannya. Ya. Yang kedua, ia melakukan kejahatan yang tidak ingin dilakukannya. Apakah ini berarti bahwa Paulus tidak dapat menghentikan dirinya sendiri dalam melanggar hukum Allah, bahwa ia seorang pendusta, pencuri, dan pembunuh? Tentu saja tidak. Paulus mengatakan bahwa ia sendiri tidak dapat menaati hukum Allah. Dan bahkan ketika ia melakukannya, kejahatan masih ada dalam dirinya. Apapun yang dilakukannya, perbuatannya ternoda oleh dosa. Bahkan setelah melakukan yang terbaik, ia mengakui bahwa dia adalah hamba yang paling berdosa. Hamba tidak berguna.
Demikianlah aku mendapati hukum Taurat itu baik berlaku apabila aku hendak berbuat baik, kejahatan selalu ada di dekatku. Tentu saja ini adalah masa yang berbeda dari Roma 6. Masalah di sana adalah bagaimana aku bisa berhenti melakukan hal-hal yang buruk. Sedangkan di sini adalah bagaimana aku bisa melakukan sesuatu yang baik. Kaum legalisme berkata, taatilah hukum Taurat dan kamu akan berbuat baik dan menjalani hidup yang baik. Tetapi hukum Taurat hanya akan mengungkapkan dan membangkitkan dosa, menunjukkan betapa berdosa hukum itu. Mustahil bagi saya untuk menaati hukum Taurat, karena kita masih memiliki sifat berdosa yang memberontak terhadap hukum Taurat. Bahkan jika saya berpikir saya telah berbuat baik, saya tahu bahwa kejahatan ada di sana. Hukum Taurat itu baik, tetapi secara alami saya jahat. Jadi kaum legalis salah. Hukum Taurat tidak dapat memungkinkan kita untuk berbuat baik, saudara. Saudara, hukum tidak dapat membebaskan kita. Orang percaya memiliki sifat lama yang ingin membuatnya tetap terikat. Aku akan bebas dari dosa-dosa lama ini, kata orang Kristen kepada dirinya sendiri. Aku memutuskan di sini dan sekarang aku tidak melakukan ini lagi. Apa yang terjadi? Ia mengerahkan seluruh kemampuan, kehendaknya, resolusinya dan energinya, dan untuk sementara berhasil. Tetapi kemudian ia paling tidak mengharapkannya, ia jatuh lagi. Seperti kata Guntur, bagaimana kalau saya jatuh lagi? Tetap bangkit, tetap bangkit. Mengapa? Karena ia mencoba mengatasi sifat lamanya dengan hukum, dan hukum tidak dapat membebaskan kita dari sifat lama. Hanya Yesus Kristus yang bisa membebaskan kita dari sifat lama. Ketika Anda bergerak di bawah hukum, Anda hanya membuat sifat-sifat lama semakin kuat, karena kekuatan dosa adalah hukum. Bukannya menjadi dinamo yang memberitakan kekuatan untuk mengatasinya, hukum adalah magnet yang menarik keluar dari segala macam dosa dan kerusakan. Manusia batinia mungkin senang akan hukum Allah, tetapi sifat lama senang melanggar hukum Allah. Kalau tidak ada hukum Allah, bagaimana dia langgarnya? Tidak heran orang-orang percaya di bawah hukum menjadi lelah dan putus asa, dan akhirnya banyak orang yang seperti ini menyerah. Ia adalah seorang tawanan, saudara, dan kondisinya menyedihkan. Kata Yunani tersebut menunjukkan bahwa seorang yang kelelahan setelah pertempuran. Kenapa? Ia mencoba menyenangkan Tuhan dengan kekuatannya sendiri. Apa yang lebih menyedihkan daripada mengerahkan seluruh energi untuk mencoba menjalani hidup yang baik hanya untuk menemukan bahwa hasil yang terbaik Anda dapat lakukan tidak baik? Apa ada jalan keluar? Tentu saja. Aku bersyukur kepada Allah bahwa ada seseorang yang akan membebaskanku, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Karena orang percaya dipersatukan dengan Kristus, ia mati terhadap hukum Taurat dan tidak lagi berada di dalam bawah kekuasaannya. Tetapi sekarang ia hidup bagi Allah dan mampu mengandalkan kuasa Roh Kudus. Penjelasan tentang kemenangan ini diberikan di dalam Roma 8. Jadi Roma 6 mati baik untuk dosa, Roma 7 mati untuk hukum Taurat, Roma 8 hidup oleh kuasa Roh Kudus. Kalimat terakhir dalam pasal tersebut tidak mengajarkan bahwa orang percaya menjalani hidup yang terbagi. Berdosa dengan dagingnya tetapi melayani Allah dengan pikirannya, itu berarti bahwa tubuhnya digunakan dua macam cara yang berbeda pada saat yang sama, dan ini tidak mungkin. Orang percaya menyadari bahwa ada pergumulan di dalam dirinya antara daging dan roh. Tetapi ia tahu bahwa salah satu dari keduanya harus mengendalikan. Oleh itu saudara hiduplah oleh roh. Bagaimana caranya? Saudara tiap hari harus baca Alkitab, berdoa. Yang dimaksud Paulus dengan pikiran adalah manusia batin sebagai lawan dari daging. Ya, pikiran ada roh. Ya, Tuhan Yesus pernah katakan, yang kukatakan ini adalah roh yang hidup. Perkataanku adalah roh yang hidup. Firman Tuhan adalah roh, saudara. Ia memperluas pemikiran ini dalam Roma 8 ayat 5-8. Sifat lama tidak dapat melakukan hal yang baik. Segala sesuatu yang Alkitab katakan tentang sifat lama bersifat negatif. Tidak ada hal yang baik. Daging tidak memberi manfaat apapun. Tidak ada kepercayaan pada daging. Jika kita bergantung pada kekuatan daging, kita tidak dapat melayani Allah, menyenangkan Allah, dan melakukan hal yang baik. Tetapi jika kita menyerahkan diri kepada Roh Kudus, maka kita memiliki kuasa yang dibutuhkan untuk menaati kehendak-Nya. Daging tidak akan pernah melayani hukum Allah karena daging berperang melawan Allah. Tetapi roh hanya dapat menaati hukum Allah. Oleh karena itu, kalau kita ada Roh Kudus di dalam diri kita, maka salah satu dari sifat Roh Kudus yang keluar adalah kita akan menaati Allah.
Ya, oleh karena itu, rahasia berbuat baik itu bukannya untuk berusaha untuk melakukan hukum Taurat, tetapi apa? Menyerahkan diri kepada Roh Kudus. Paulus mengisyaratkan hal ini dalam ayat-ayat awal pasal ini ketika ia menulis, supaya kita menghasilkan buah bagi Allah. Sama seperti kita mati terhadap kodrat lama, kita juga mati terhadap hukum Taurat. Tetapi kita juga sama-sama dipersatukan dengan Yesus Kristus dan hidup di dalam Kristus, karena itu dapat menghasilkan buah bagi Allah. Persatuan kita dengan Kristuslah yang memungkinkan kita untuk melayani Allah dengan berkenan. Penutup saudara, sebab Allah yang bekerja di dalam kamu, baik untuk berkehendak apa maupun untuk berbuat sesuai kehendaknya. Itu menyelesaikan masalah Paulus dalam Roma 7 ayat 18. Sebab aku berkehendak tetapi aku tidak dapat berbuat apa-apa. Kodrat lama tidak mengenal hukum dan kodrat baru tidak membutuhkan hukum. Legalisme membuat orang percaya menjadi sengsara karena itu menjadikan kodrat baru dan memperburuk kodrat lama. Orang yang legalisme menjadi orang Farisi dengan tindakan lahiriahnya dapat diterima, tetapi sikap batinnya itu tercelah. Tidak heran Yesus mengatakan, kuburan yang dilabur putih yang dari luar tampak indah, tetapi di dalamnya penuh dengan tulang belulang orang mati dengan segala kenajisannya. Betapa mengerikannya keadaan itu. Saudara, yang terbaik belum datang. Roma 8 menjelaskan karya Roh Kudus dalam mengatasi yang buruk dan menghasilkan yang baik, saudara. Saudara, demikian firman Tuhan. Saudara, minggu depan kita masuk ke dalam hiduplah dengan roh. Saya beri judul kebebasan dan kepuasan. Tuhan Yesus memberkati.